Selamat datang kembali di online course Informatika Kesehatan 2016 di sesi tutorial DHIS 2. Di sesi ini kita akan pelajari mengenai fitur GIS di dalam DHIS 2. Beberapa topik yang akan dibahas dalam sesi ini yaitu: pertama, kami akan sedikit menjelaskan tentang apa itu GIS, kemudian juga fungsi dan terminologi penting terkait GIS, dan kami juga akan menampilkan beberapa contoh pembuatan peta menggunakan fitur GIS. Dan yang terakhir, kita akan bersama-sama mempraktekkan bagaimana cara menggunakan fitur GIS di dalam DHIS 2. Nah, bagi yang baru pertama kali mendengar, GIS sendiri adalah kepanjangan dari Geographic Information System, atau dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan Sistem Informasi Geografis. Apa itu Sistem Informasi Geografis? Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data secara spasial, atau diistilahkan dengan keruangan. Apa saja fungsi GIS? GIS ini biasa digunakan sebagai pelengkap penyajian data selain grafik dan tabel, agar penyajian data menjadi lebih menarik dan memudahkan pengguna dalam memahami suatu data. Beberapa fungsi khusus GIS yang sering digunakan dalam DHIS 2 antara lain: yang pertama, untuk pemetaan penyakit atau masalah kesehatan. Kemudian untuk pemetaan fasilitas kesehatan. Fungsi ini erat kaitannya dengan mengukur aksesibilitas dan juga dapat berfungsi untuk pengembangan infrastruktur. Nah, beberapa terminologi penting yang perlu kita ketahui tentang GIS yaitu yang pertama adalah data spasial. Di awal tadi sudah sempat saya singgung mengenai istilah spasial. Pengertian data spasial sendiri adalah data yang menggambarkan penampakan permukaan bumi. Data spasial dapat disajikan dalam beberapa bentuk features atau objek geografis. Objek geografis ini biasanya terdiri dari 3 tipe. Yang pertama berupa poligon, jadi peta berbentuk tertutup dan fungsinya untuk merepresentasikan suatu area atau wilayah. Misalnya pulau, provinsi, kabupaten, dan lain-lain. Yang kedua berupa line, jadi peta akan berupa objek geografis berbentuk garis, misalnya untuk jalan, sungai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu point. Peta akan berupa titik objek, misalnya lokasi fasilitas kesehatan, pasien, dan lain sebagainya. Beberapa menu yang dapat digunakan untuk membuat peta dengan fitur GIS di DHIS 2 yaitu yang pertama adalah Event Layer. Event Layer akan menyajikan lokasi geografis dari suatu event kasus di DHIS 2 Tracker. Kemudian yang kedua adalah Facility Layer. Fungsinya untuk pemetaan fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah Boundary Layer. Boundary Layer ini digunakan untuk menampilkan peta yang menunjukkan batas wilayah. Yang terakhir adalah Thematic Layer. Fungsinya untuk menyajikan informasi data menggunakan data elemen atau indikator yang sudah dibuat. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mempraktekkan cara menggunakan fitur GIS di dalam DHIS 2. Perlu diperhatikan bahwa sebelum kita bisa menggunakan fitur ini, maka kita harus menyediakan file peta dasar dalam bentuk SHP dan kemudian mengkonversikannya ke dalam tipe file GML. Setelah itu, kita harus mengimport file GML tersebut ke dalam DHIS 2. Langkah ini lumayan rumit, terutama bagi yang tidak familiar dengan programming skill. Tetapi jangan khawatir, di dalam DHIS Live Customize yang telah kami bagikan, tim IT kami, Mas Hendry, sudah mengimport file GML peta DIY ke dalam DHIS, dan siap Anda gunakan di sesi ini. Baik, sebelumnya pastikan Anda sudah login ke dalam DHIS Live Anda. Setelah DHIS Live running, langkah selanjutnya, untuk memunculkan peta atau map silahkan pilih Apps. Kemudian klik di fitur GIS, kemudian akan muncul tampilan map seperti terlihat di dalam layar Anda. Jika Anda terhubung dengan koneksi internet, maka secara default, DHIS 2 akan menampilkan peta dunia dari Google Street. Namun, jika di halaman map Anda muncul notifikasi seperti ini, jangan panik. Silahkan menuju panel navigasi di bagian kiri, dan silahkan unklik di bagian OpenStreetMap, dan klik di bagian Google Street, lalu akan muncul tampilan peta dunia dari Google Street. Selanjutnya, jika Anda perhatikan di bagian toolbar map di bagian pojok kanan atas, ada beberapa icon yang menunjukkan menu layer yang bisa digunakan untuk membuat peta. Secara berurutan dari pojok kanan atas ada Event Layer,
Di sebelahnya terdapat icon people. Icon ini menunjukkan facility layer. Kemudian ada icon simbol yang berupa angka 1 sampai 4. Icon ini merupakan icon thematic layer. Dan setelahnya ada boundary layer. Dan yang terakhir adalah icon Google Earth. Icon ini dapat digunakan jika Anda ingin membuat peta dengan memanfaatkan tangkapan citra dari Google Earth. Setelah icon layer terdapat menu favorite untuk menyimpan peta ataupun membuka peta yang sudah disimpan sebelumnya. Selain itu, di sebelahnya ada menu legend. Menu ini digunakan untuk membuat keterangan warna pada peta yang telah dibuat. Di bagian sisi kiri, jika Anda perhatikan, terdapat panel navigasi yang menunjukkan daftar layer yang aktif di dalam tampilan map yang sedang dibuka. Oke, itu tadi sekilas overview menu-menu yang terdapat dalam fitur GIS. Khusus untuk event layer, kita tidak akan praktekkan dalam demo kali ini, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, event layer ini hanya digunakan untuk menyajikan suatu event yang dilacak menggunakan DHIS tracker. Dan fungsi tracker ini tidak tercover dalam course ini. Di dalam course ini, kami hanya mengenalkan fungsi basic dari DHIS 2. Namun, jika Anda tertarik lebih lanjut, Anda dapat mengakses ke halaman website resmi DHIS 2, yaitu di dhis2.org. Baik, selanjutnya, yang pertama kita akan mencoba membuat peta menggunakan facility layer. Layer ini digunakan untuk menampilkan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan tipenya. Di dalam layer ini, tidak akan muncul peta berbentuk poligon, tetapi akan muncul simbol khusus yang merepresentasikan tipe Fasiankes yang sudah dibuat sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah, pastikan Anda memilih level org unit yang memiliki fasilitas kesehatan dengan koordinat lokasi yang sudah dilengkapi sebelumnya. Selanjutnya, silahkan klik icon Facility Layer di bagian menu toolbar. Kemudian akan muncul panel untuk men-setting Facility Layer. Di bagian org unit group icon, silahkan pilih org unit group set yang akan ditampilkan. Jika Anda hanya ingin menampilkan icon puskesmas saja, maka sebelumnya di fitur org unit, Anda perlu membuat org unit group set yang terdiri dari puskesmas. Namun, jika ingin menampilkan semua fasilitas kesehatan, baik itu tingkat primer maupun rujukan, silahkan membuat org unit group set yang terdiri dari puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Pada contoh kali ini, kita akan memilih puskesmas. Kemudian selanjutnya di bagian org unit level, silahkan pilih level Fasiankes. Selanjutnya, karena saya hendak menampilkan persebaran puskesmas di Kota Yogyakarta, saya akan klik parent org unit-nya yaitu Kota Yogyakarta. Dan selanjutnya, akan muncul persebaran puskesmas di Kota Yogyakarta. Jika Anda arahkan kursor Anda di bagian simbol puskesmas, maka akan muncul nama puskesmas. Kita juga dapat menampilkan jangkauan dari masing-masing puskesmas dengan men-setting bagian option di panel Edit Layer. Kemudian, kita klik Show Circular Area with Radius, dan silahkan mengatur radius jarak yang akan ditampilkan. Selanjutnya akan muncul lingkaran yang menggambarkan jangkauan jarak setiap puskesmas. Untuk menyimpan peta, silahkan klik pada menu Favorite, kemudian pilih Add New, lalu masukkan nama petanya, misalnya persebaran puskesmas Kota Jogja. Kemudian pilih Create untuk menyimpan peta. Baik, saya kira sampai di sini. Semoga tidak ada kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya yang kedua, kita akan coba menampilkan peta kejadian penyakit dengan menggabungkan menu boundary layer dan thematic layer. Pertama, silahkan refresh dulu browser Anda, supaya tampilan peta persebaran puskesmas akan kembali ke tampilan default fitur GIS. Selanjutnya, pada bagian pojok kiri atas terdapat icon boundaries. Klik pada icon tersebut, kemudian akan muncul jendela pop-up, lalu pilih Edit Layer. Kemudian pada jendela Boundary Layer, pilih pada bagian Select Organization Unit Level. Di bagian ini silahkan pilih level yang akan ditampilkan. Jika akan menampilkan batas wilayah antar kabupaten, maka silahkan pilih level kabupaten. Kemudian pilih Update. Selanjutnya akan muncul tampilan kabupaten di provinsi seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, jika kita arahkan kursor mouse kita ke salah satu kabupaten, maka akan muncul nama kabupatennya.
Untuk melihat data-data pada daerah di wilayah DIY, kita dapat memilih icon thematic layer. Lalu lakukan edit layer seperti pada contoh sebelumnya. Tetapi di bagian ini akan sedikit berbeda. Di panel edit layer di thematic layer terdapat menu data and period untuk mengatur data yang akan ditampilkan. Pada bagian value type yang akan ditampilkan, silahkan pilih data elemen atau indikator mana yang akan ditampilkan. Jika sebelumnya kita sudah membuat data elemen group atau indikator group, maka akan memudahkan kita saat memilih data. Kemudian pada bagian period type, pilih periode yang akan ditampilkan, apakah monthly, yearly, dan sebagainya. Lalu pada bagian period, pilih periode kapan yang akan ditampilkan. Contohnya, jika period type yang dipilih adalah yearly, maka pada bagian period, yang akan muncul adalah angka tahun, 2014, 2015, dan sebagainya. Silahkan tentukan tahunnya. Selanjutnya pada bagian organization unit, silahkan pilih level yang akan ditampilkan. Jika akan menampilkan data di provinsi, maka silahkan pilih level provinsi. Kemudian pilih update, kemudian peta akan berubah seperti berikut. Selanjutnya, kita perlu membuat keterangan warna peta atau sering disebut dengan legend. Untuk men-setting legend, silahkan klik pada legend di menu bagian atas. Lalu pilih Add New. Untuk menambahkan legend, terlebih dahulu masukkan nama legend set name yang berfungsi sebagai pengelompok daftar legend yang akan dibuat. Kemudian masukkan nama legend name, contoh rendah. Kemudian pada bagian start atau end value, masukkan jarak nilainya, contoh 0 sampai 10.000. Kemudian pada bagian symbolizer, silahkan pilih warnanya. Misalnya kita pilih warna merah. Kemudian kita klik Add Legend. Selanjutnya, Anda dapat mengisi batasan-batasan nilai untuk legend yang lain. Sebagai contoh, sedang 10.000 sampai 30.000. Kemudian kita klik Add Legend lagi. Kemudian tinggi 30.000 sampai 80.000. Dan yang terakhir sangat tinggi 80.000 ke atas. Kemudian kita klik Add Legend. Setelah selesai, silahkan klik Update atau Create. Untuk menerapkan legend yang baru saja Anda buat, Anda perlu menuju ke bagian Thematic Layer. Silahkan klik pada gambar Thematic Layer 1, kemudian klik di bagian Option, lalu pada bagian Legend Type, silahkan mengganti Option Automatic menjadi Predefined. Lalu pada bagian Legend Set, silahkan pilih nama legend yang telah Anda buat sebelumnya. Setelah selesai, pilih Update. Hasil akhir pada peta akan terlihat seperti di gambar. Untuk menyimpan peta, silahkan klik pada menu Favorite, kemudian pilih Add New, lalu masukkan nama petanya, kemudian pilih Create. Demikian sedikit demo mengenai cara membuat peta dengan fitur GIS di DHIS 2. Meskipun langkahnya cukup panjang, semoga masih bisa diikuti. Jika ada kesulitan, silahkan jangan segan-segan untuk memutar ulang video tutorial ini sampai bosan. Siapa tahu Anda ada yang terlewat karena banyak intermezzo saat mendengarkan tutorial ini. Jika masih belum sukses, jangan emosi. Silahkan posting pertanyaan Anda di forum diskusi di Gmail. Terakhir, semoga sukses dan selamat mencoba.